Ya, shalom. Shalom. Semua saudara yang terkasih jemaat Tuhan. Dan di hari ini kita masuk bulan baru, bulan September lagi, di dalam ibadah kita. Baik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari dua ayat, dari dua kitab yang kita akan baca. Pertama kita baca dari kitab Efesus pasal 6, ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Kita buka kitab Efesus. Efesus pasal 6, ayat kedua hingga ayat yang ketiga, bunyinya demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bagian yang kedua dari Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-8. Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-8 bunyinya seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, saudara yang terkasih, di bagian dua ayat ini yang kita sudah baca mendengarkannya, apakah yang kita akan mau simak dalam hidup kita sehubungan dengan ayat firman Tuhan yang kita sudah dengar? Ya, apa yang kita mau timba dari firman Tuhan ini ialah kita melakukan sebuah penghormatan. Maka tema daripada pembacaan firman Tuhan hari ini adalah penghormatan kita. Ya, jadi tema daripada firman Tuhan ini adalah penghormatan kita. Ya, saudara yang terkasih, firman Tuhan dari dua bagian ayat yang kita sudah baca, Efesus pasal 6 ayat 2 dan ketiga, dan Injil Matius pasal 15 ayat 8 ini sudah memberikan garis terang bagi kita bahwa hanya ada dua jenis penghormatan yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan di muka bumi. Ya, jadi dua jenis penghormatan ini. Yang pertama, penghormatan kepada Tuhan. Dan yang kedua, penghormatan terhadap orang tua. Nah, saudara, jadi di dunia ini, di kehidupan kita di bumi ini, berdasarkan hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, setiap orang harus mempunyai nilai rasa hormat. Ya, kita harus mempunyai rasa hormat, ya. Kita tahu kepada siapa yang kita harus hormati. Tentunya yang pertama kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu penguasa, pemilik hidup, dan bahkan bisa menghukum siapa saja, menghakimi dan menempatkan mereka di neraka ketika mereka berdosa, dan menempatkan mereka di surga ketika mereka melakukan kebenaran. Nah, inilah yang pertama kita harus hormati. Ya, saudara, kita harus mengerti tidak ada makhluk lain yang bisa melakukan sikap-sikap seperti ini, menempatkan manusia di neraka dan di surga. Seorang manusia pun di muka bumi tidak bisa melakukan tugas seperti itu. Nah, itulah sebabnya Tuhan saja yang bisa melakukan tugas seperti itu, menempatkan menghukum manusia di neraka ketika mereka berdosa menentang hukum-hukumnya. Sebaliknya menempatkan manusia di surga ketika mereka hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Ini yang harus kita tahu pertama. Nilai hormat ini yang harus kita punyai sebagai manusia. Siapapun kita, manusia di muka bumi. Tuhan hadir menyatakan dirinya bahwa Dia pencipta. Dialah yang kita hormati.
Tuhan satu-satunya yang harus menerima penghormatan setiap orang di muka bumi lebih tinggi daripada apa yang ada di muka bumi. Nanti kita lihat bagaimana penghormatan terhadap orang tua, apakah sama sederajat dengan Tuhan? Tidak. Walaupun orang tua kita hormati, tetapi kepada Tuhan jauh lebih tinggi daripada kita menghormati orang tua. Nah, inilah yang kita harus mengerti posisi hormat kita yang kita harus kerjakan. Jadi kita sebagai manusia ini harus mempunyai nilai rasa hormat. Ini nilai kekekalan. Hormat itu, rasa hormat itu bukan datang dari bawah bumi. Itu datang dari surga untuk diberikan pemahaman kepada manusia agar manusia melakukannya. Rasa hormat. Jadi Tuhan di surga itu dihormati oleh manusia di bumi. Kita biasa pasal 35 kita sudah baca tadi. Bahwa bagaimana Tuhan itu mencatat setiap perkataan manusia di bumi. Apa saja yang diperkatakan tentang Tuhan. Kalau dia katakan Tuhan Engkau Maha Mulia, maka Tuhan mencatat perkataan orang ini sebagai perbuatan yang baik. Tetapi kalau dia berkata Tuhan Engkau tidak adil dan tidak pernah menolong saya, maka Tuhan mencatat perkataan kita bahwa kita itu tidak benar. Karena Tuhan menyertai setiap orang bahkan adil. Lalu kita berkata dia tidak adil, maka itu sebuah perkataan yang salah. Tuhan tidak pernah berlaku tidak adil. Tuhan selalu benar, tidak pernah berbuat satu kesalahan. Lalu kita berkata Tuhan itu tidak adil karena mungkin gara-gara apa? Kita mencari pekerjaan sudah lama, lalu kita belum dapat pekerjaan. Kita sudah berdoa meminta tapi belum ada jawaban. Lalu kita berkata Tuhan tidak adil. Nah, saudara yang terkasih, perhatikan baik-baik. Rasa hormat kepada Tuhan ini harus kita perhatikan baik-baik. Setiap suara hati kita yang kita tidak ketahui, orang lain tidak tahu apa suara hati kita terhadap Tuhan. Apa isi hati kita kepada Tuhan saat ini? Tidak seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu apa ada apa di dalam isi hati kita tentang Tuhan hari ini. Ya, jadi kita harus perhatikan kalau kita mempunyai nilai rasa hormat pertama kepada Tuhan, maka kita tidak akan mungkin mengeluarkan sebuah perkataan yang salah tentang Tuhan. Ya, dikatakan dalam Injil Matius pasal 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara, memang manusia bisa berkata bertolak belakang. Di depan mulutnya dia berkata, Tuhan, aku berterima kasih atas pertolonganmu. Ya, katakanlah begitu perkataannya. Atau Tuhan, Engkau maha kuasa, Engkau maha baik dan selalu jujur. Ya. Perkataan itu bisa manusia ucapkan, ya, dan membuat orang lain mendengarnya dan melihat orang ini begitu mengenal Tuhan. Orang ini berarti orang ini adalah orang yang mengerti isi perjanjian Tuhan tentang Tuhan. Nah, kita perhatikan perkataan-perkataan seperti ini secara apa yang dipahami oleh manusia adalah benar. Tapi Tuhan melihat hatinya. Apakah benar hatinya juga seperti itu? Ya Tuhan, Engkau maha baik. Saudara, ini kalau tidak seperti itu berarti sebuah kemunafikan. Dia hanya menjual kata-kata karena dipandang orang bahwa dia itu adalah orang beragama. Oh, dia itu orang yang saleh atau orang yang taat. Supaya diketahui dilihat oleh orang bahwa dia kata-katanya tentang Tuhan itu tepat. Nah, namun dalam hatinya ada sebuah penyangkalan. Dia berkata, tidak seperti itu Tuhan. Itu aku hanya seduara supaya orang lain tahu aku ini saleh. Hanya untuk menjual kata-kata supaya aku dapat persembahan, atau aku mendapat
kelayakan pujian dari orang bahwa aku ini orang benar. Saudara, ini kita harus sampai ke dalaman bagaimana menghormati Tuhan. Bukan saja dengan kata-kata yang baik dan benar tentang Tuhan. Kalau Tuhan Maha Adil, Maha Mulia, Maha Kudus, Maha Tahu, dan semua kemahaan Tuhan kita sudah ucapkan. Iya. Dan memang Tuhan mencatat. Tetapi selanjutnya Tuhan melihat hatinya, hati kita. Hatinya ternyata kalau seperti itu kelihatan Tuhan memberkati hidupnya. Dia tidak akan melakukan sebuah manipulasi atau kebohongan-kebohongan. Jadi dia akan hidup dengan sesamanya itu baik. Dia tidak akan menipu sesamanya. Artinya apa? Ketika dia mengatakan Tuhan itu adil, dia tidak membohongi sesamanya. Aku begini, tapi tahu-tahu tidak. Ya, dia membohongi sesamanya. Itu artinya apa? Terhadap Tuhan, dia berkata benar, tetapi dengan sesama, dia berkata tidak benar. Nah, ini berarti Tuhan berkata, dia punya perkataan keterangan aku benar, tapi hatinya itu jauh daripada. Karena terhadap sesamanya dia tidak berkata tentang kejujuran. Dia tidak berkata jujur terhadap temannya, misalkan sahabatnya berkata, kamu tidak mengambil barang yang aku punya, kan? Dia berkata begitu, tetapi sesungguhnya dia mengambil. Nah, itu salah satu contoh ketidakjujuran. Jadi banyak manusia di bumi ini dengan sesamanya banyak yang tidak jujur. Walaupun dengan Tuhan dia jujur. Ya, katakan dia sering beribadah, menghormati Tuhan, dia tahu bagaimana menyanyikan pujian tentang Tuhan, bagaimana menaikkan doa-doa tentang kepada Tuhan tentang permasalahan atau pergumulan hidupnya. Ini penghormatan sudah benar, tapi Tuhan melihat tindak lanjut hatinya. Apakah kejujuran yang dia sudah terapkan kepada Tuhan bisa melekat di dalam hatinya sebagai pola hidup di dunia ini? Jujur. Nah, itu penghormatan terhadap Tuhan akan melahirkan penghormatan terhadap sesama. Jadi kita belajar bagaimana menghormati Tuhan dengan sejujur-jujurnya. Tuhan, aku datang dengan segenap hati, memuji, memuliakan Engkau. Akan melahirkan, kita akan keluar dari doa kita, ibadah kita, kita akan hidup baik dengan sesama. Karena efek ketika kita bersekutu dengan Tuhan, itu melahirkan kebaikan dalam hati dan hidup baik dengan sesama. Itulah sebabnya kita harus menghormati Tuhan kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dan kebenaran dalam hidup kita di dunia ini. Semua kebaikan kebenaran tidak akan tercapai kalau kita tidak lebih dahulu menghormati Tuhan, berdoa. Sebab kebaikan dan kebenaran itu bukanlah milik kita, itu pemberian Tuhan yang Tuhan ajarkan ketika kita menghormati Dia terlebih dahulu. Nah, ini banyak orang salah konsep. Seringkali kebenaran, kebaikan, usahanya dia bisa, saya bisa kok. Kebenaran itu jujur dengan teman, kan? Gampang. Tapi ketika memang melakukannya susah. Seringkali kejebak, kalau aku jujur aku kalah. Kalau aku jujur ini, ya mungkin aku dihina. Lebih baik aku berbohong sedikit. Aku menipu, aku tidak jujur lah. Supaya aku ini tidak dihina atau tidak rugi. Nah, seringkali kan seperti itu, manusia itu takut rugi kalau dia adil atau jujur. Manusia takut dihina kalau dia jujur. Dia itu takut duluan. Nah, padahal kalau orang jujur tidak akan mungkin dipermalukan oleh sesamanya. Ya, paling dia mengampuni. Ya, saya ampuni kamu karena kamu berbuat kesalahan, karena saya juga punya kesalahan. Kalau saya mengambil uangmu 50.000, maafkan saya kemarin itu terpaksa mengambil uangmu, terpaksa beritahu di dompetmu, katakanlah. Mungkin satu teman kos. Kenapa saya mengambilnya? Karena ya kalau saya memberitahukan kamu, mungkin kamu tidak akan memberi, makanya saya mengambilnya. Nah, kasus
kasih seperti ini bisa terjadi dan pasti terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini. Mengambil barang orang tanpa orang lain tahu, walaupun itu memang sekecil, namanya tidak jujur. Nah, banyak hal tidak jujur itu terjadi demi untuk membuat kita lebih baik, padahal justru tidak baik. Ya saudara, jadi hidup di dunia ini, apa yang kita jalani di dunia ini sebenarnya mempunyai hubungan sebab akibat dengan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita mempermuliakan Tuhan dengan bibir dan hati, maka hidup kita juga akan baik kelihatan di dunia ini. Ya, inilah yang menjadi hukum yang kita harus ketahui. Bagaimana penghormatan terhadap Tuhan lebih dahulu kita lakukan dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya, saudara, bagaimana terhadap orang tua? Dikatakan dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 2 dan 3, hormatilah orang tuamu, ayah ibumu, supaya umurmu panjang di muka bumi. Umur panjang. Nah, umur panjang tentunya kalau kita memperhatikan, di situ salah satu berkat yang Tuhan berikan. Berarti tidak sakit-sakitan. Kalau orang sakit-sakitan, tidak akan mungkin umur panjang. Sebentar lagi sakit, operasi tumor, sebentar lagi operasi usus, sebentar lagi operasi. Itu tidak akan panjang umurnya. Itu sebabnya kalau penyakit yang sudah menimpa manusia pasti umur pendek. Karena apa? Dia dalam hatinya tidak menghormati orang tua, ayah ibunya. Saudara perhatikan. Hukum ini seolah-olah kurang populer. Ya, seringkali orang berkata, orang tua sebatas saya hanya memberikan dia tempat tinggal supaya dia tidak terlunta-lunta di jalan. Tidak, menghormati orang tua itu mirip dengan kita menghormati Tuhan. Perkataannya kita harus dengar, nasihatnya kita harus dengar. Ya, penderitaan yang dia telah alami ketika kita dalam kandungan sampai dilahirkan, mereka orang tua, ayah dan ibu itu. Makanya Tuhan bilang umurmu akan panjang kalau engkau menghormati ayah ibumu. Kalau tidak menghormati, bagaimana? Ya pendek. Pendek itu seperti apa? Ya tadi itu, sakit-sakitan. Masih muda sudah kena tumor. Masih muda lagi, ya banyak kisah-kisah menyedihkan yang ada di dunia ini yang kita sudah tahu bersama. Menyedihkan. Jadi perhatikan yang baik. Menghormati orang tua. Kalau kita menghormati Tuhan dengan kata-kata tadi, terpujilah Tuhan. Tapi orang tua, kita tidak boleh memaki-maki. Tidak boleh menjelek-jelekan orang tua itu. Ayah dan ibu. Justru kamu harus bilang, saya berterima kasih, oh mama, papa. Aku telah dibesarkan, dibiayai, diberi hidup. Jangan menyentak-nyentak, memarah-marahi orang tua. Iya. Perhatikan baik-baik kalau kamu ingin umur panjang. Kalau ada anak yang suka menyentak orang tua, lihat apa yang akan terjadi. Kalau engkau tidak bertobat dan mengaku dosa terhadap orang tuamu, akan terjadi umur pendek. Ya, umur pendek. Kurang-kurangnya selamanya orang tua pasti ada kelemahan. Tapi jangan anak melawan orang tua. Jangan anak memusuhi orang tua. Jangan anak tidak mau berbicara dengan orang tua. Atau jangan anak tidak mau diatur oleh orang tua. Tidak boleh seperti itu. Itu akan memberikan tanda-tanda umur pendek. Nah, firman Tuhan sudah menetapkan ini sebuah ketetapan Tuhan. Jadi, tidak ada ilmu lain yang bisa berbicara seperti itu. Hanya ilmu iman. Bagaimana seseorang umur pendek kalau dia tidak menghormati orang tua? Itu datang dari mana? Dari surga, bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia bisa dirubah. Kalau Tuhan sudah tetapkan sampai dunia ini selesai, barulah firman ini
tidak dipakai karena kita sudah di surga. Tapi selama hidup di dunia ini, hormatilah orang tuamu, ayahmu dan ibumu. Nah, ini perhatikan, jadi penghormatan, ada dua jenis penghormatan seperti ini di dunia ini yang diberlakukan pada siapa saja. Jadi keistimewaan mereka yang masih remaja, anak-anak yang masih adalah dalam bimbingan keluarga, dengarlah orang tuamu. Tapi kalau kamu sudah berkeluarga tapi kamu masih punya orang tua, pun dengarkanlah orang tuamu. Walaupun kamu sudah berkeluarga juga. Jadi kata-kata itu penting. Jadi apa yang kita lakukan pada Tuhan, terpujilah Tuhan, Maha Adil Tuhan, Tuhan Maha Adil, itu dicatat di surga bahwa orang ini menghormati aku. Itu cara menghormati Tuhan. Maka menghormati orang tua pun demikian. Kata-kata yang baik dan kata-kata hormat. Ya. Nah, itulah saudara-saudara yang terkasih, dua bagian hal ini untuk kita bawa dalam hidup kita, bahwa di dunia ini dua penghormatan ini selalu diperhatikan Tuhan, diberlakukan sampai kepada akhir zaman. Jadi didikan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-hambanya untuk disampaikan agar manusia umat Tuhan itu mengerti istilah penghormatan. Bagaimana menghormati Tuhan, bagaimana menghormati orang tua. Hanya dua penghormatan yang kita lakukan. Jadi, apa itu penghormatan? Penghormatan adalah penghargaan. Selain kata-kata tadi, pujian, itu penghargaan. Apa itu penghargaan? Apakah kita memberikan orang tua kita medali emas bahwa ini penghargaan? Bukan. Penghargaan bahwa dialah yang mengatur kita. Bukan kita yang mengatur orang tua. Tuhanlah yang mengatur kita, bukan kita mengatur Tuhan. Itu penghargaan namanya. Itu namanya penghormatan. Tuhan mengatur kita. Tuhan bilang, ya, nanti aku jawab doamu 2 tahun depan. Oh enggak Tuhan, hari ini, kalau enggak hari ini saya enggak mau percaya Tuhan. Ini apa jadinya? Itu tidak mau diatur Tuhan, maunya dia yang mengatur Tuhan. Jawab doa saya hari ini Tuhan. Saudara-saudara, jadi kita harus menghormati Tuhan. Baru kita bisa menghormati orang tua. Kalau orang tidak menghormati Tuhan, pasti kepada orang tua bahkan sesama tidak akan ada penghormatan. Semua terjadi pemberontakan, semua terjadi perkelahian, permusuhan. Di mana-mana ada permusuhan, di situ tidak ada penghormatan. Makanya terjadi anak muda berkelahi di jalan-jalan antara geng, karena di dalam hidup mereka tidak ada didikan menghormati orang tua, terlebih Tuhan. Jadi kalau penghormatan terhadap Tuhan dan orang tua tidak ada, maka terhadap sesama terjadi perkelahian, terjadi pengerusakan, terjadi permusuhan di mana-mana antar sesama. Jadi kunci ini kita harus tahu, harus ada rasa hormat di dalam diri kita. Kalau ada rasa hormat ini akan melahirkan nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi kata penghormatan ini, itu kata Yunaninya adalah time. Time ini kalau diartikan artinya memuliakan atau mulia. Sebaliknya, selain kata mulia, yaitu penghormatan. Jadi kepada Tuhan diberikan predikat mulia. Tuhan itu mulia. Artinya apa? Tidak pernah bercacat atau bersalah. Mulia itu artinya apa? Tidak pernah berdosa. Yang maha mulia. Nah, dia mempunyai tempat posisi yang tertinggi. Itu mulia. Jadi, kita itu menghormati Tuhan itu sama dengan kita memuliakan Tuhan. Karena Tuhan itu mulia, maka Tuhan patutlah dipuji. Sebaliknya kepada orang tua, kita menghormati. Kata yang sama juga tinggi. Artinya,
Itu tadi, kita memberikan kata-kata ucapan terima kasih, kata-kata sayang, kata-kata sanjung. Ibu telah berjuang, ayah telah berjuang membesarkan kami. Seperti itu. Sekalipun dia pada masa tua dia lemah, jangan memarah-marahi dia. Ketika dia lemah, mungkin dia pikun, lalu ditinggalkan begitu saja, tidak diurusi. Jangan, saudara. Kehidupan ini harus ada rasa hormat. Ingatlah masa-masa lalu yang telah engkau icipi dari kedua orang tuamu, ayah dan ibu, yang mendidik mengasihi engkau ketika engkau sakit, memberi obat, engkau butuh apapun dibelikan, pakaian dan semua makanan, tempat tinggal dan semua pendidikan. Itu penghormatan terhadap orang tua harus sampai kepada titik akhirnya. Kalau orang tua itu sudah meninggal, ya. Jadi kalau ada suatu kesalahan, cepatlah minta ampun, bertobat terhadap orang tuamu. Karena orang tuamu itu sangat berharga. Dia adalah wakil Tuhan di bumi. Jadi kalau kamu tidak menghormati orang tuamu, itu sama juga engkau tidak menghormati Tuhan. Apa dampaknya? Neraka. Umur pendek dan neraka. Orang yang tidak menghormati Tuhan tempatnya di mana? Bukan di surga. Mana ada orang yang tidak menghormati Tuhan enak-enak masuk surga gampangan? Tidak. Surga bukan tempat asal orang masuk, malah kepingin masuk lalu masuk, pintu terbuka. Tidak. Dia tidak menghormati Tuhan, tidak akan mungkin tempatnya di surga. Neraka. Jadi pilih mau mana? Neraka atau surga? Kalau kepingin ke surga, hormatilah Tuhan. Kalau tidak menghormati Tuhan berarti otomatis neraka. Ya, sama-sama perhatikan hukum-hukum seperti ini. Jangan kita mengangan-angan, saya moga-moga masuk surga, tapi kelakuannya tidak menghormati Tuhan. Bukan moga-moga, tidak bisa. Tidak bisa orang yang tidak menghormati Tuhan masuk surga enak-enak. Tidak ada halangan apa-apa. Tidak ada. Hanya orang yang menghormati Tuhan lah yang layak masuk surga. Nah, inilah pemikiran-pemikiran yang harus kita mengerti dengan baik. Jangan disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Seolah semua orang masuk surga, lalu seenaknya bermusuhan dengan siapa saja, termasuk orang tua. Bahkan Tuhan dilawan, lalu dia berkata, dia masuk surga. Surganya siapa yang dia masuki di situ? Kalau Tuhan dimusuhi, orang tua dimusuhi, semua orang dimusuhi, lalu dia masuk surga. Tersesat. Terus saudara terkasih, mengertilah nilai-nilai kebenaran. Nilai kebenaran lahir dari firman Tuhan. Manusia tidak bisa menciptakan kebenaran. Manusia bisa mendapatkan kebenaran karena dia membaca kitab suci. Jika dia tidak membaca kitab suci, dari mana dia mendapatkan kebenaran? Tidak ada kebenaran di muka bumi ini. Bumi ini tidak melahirkan kebenaran. Semua itu datang dari surga. Jadi kalau tidak pernah membaca kitab suci, tidak akan pernah menemukan kebenaran. Ini harus saudara perhatikan. Jadi hidup di dunia ini harus kita menempatkan firman Tuhan kitab suci ini di depan kita terang-terangan. Tuhan yang ditinggikan supaya kita memiliki kekayaan kebenaran itu, tidak salah di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Nah, ini saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi kita kembali bahwa kita mengerti kata penghormatan dari bahasa Yunani disebut time. Jadi menghormati orang tua, time. Menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan, time. Itu bahasa Yunani. Jadi ajaran ini menerangkan kepada kita bahwa Tuhan tidak memakai kata yang berbeda. Katanya sama kepada Tuhan dan kepada orang tua, time. Nah, jadi kalau kita menghormati Tuhan, pasti kita menghormati orang tua. Jadi, namun saudara-saudara, menghormati Tuhan itu berarti kita menyembah Tuhan. Tetapi menghormati orang tua bukan berarti kita menyembah orang tua. Orang tua tidak bisa disembah seperti sama dengan Tuhan. Dimintai doa. Kepada Tuhanlah kita berdoa. Apatah lagi kalau orang tua kita sudah meninggal, lalu kita pergi ke kuburannya berdoa minta rezeki. Tidak benar seperti itu.
Jadi orang tua kalau sudah meninggal, itu urusannya dia dengan Tuhan. Kita sudah lepas dari tanggung jawab menghormati orang tua karena kita sudah tidak punya orang tua. Nah, namun kita memperhatikan masih ada rasa hormat sedikit saja kalau kita punya saudara dari orang tua, om atau tante, kita menghormati juga. Tetapi bukan berarti kita memperlakukan setingkat dengan orang tua kita yang melahirkan kita. Tidak ya. Jadi masih ada, kita berterima kasih. Mungkin ada om tantenya yang dulu ikut membesarkan, merawat pada waktu masa kecil. Nah, itu pun diperhatikan sikap-sikap hidup. Nah, jadi saudara, jadi memiliki pemahaman tentang hormat terhadap orang tua ini yang harus kita benar-benar tahu menempatkannya. Sehingga kita tidak salah dan terjebak dalam ajaran-ajaran sesat yang mengajarkan sembahlah orang tua karena di bawah telapak kaki ibumu itu adalah surga. Surga berada di telapak kaki ibu. Jangan salah. Konsep ini tidaklah harus dipakai secara hurufiah, tetapi hanya secara moral bahwa ibu itu memang harus dihormati. Jadi ibu dan ayah itu dihormati sebagaimana kita menghormati Tuhan. Jadi kita sudah bisa membedakan antara Tuhan dan orang tua ya. Tuhan itu disembah dan tempat dia kita menaikkan doa, kita meminta segala sesuatu. Kita minta kesehatan, kesembuhan, minta damai sejahtera, masa depan. Itu dari Tuhan, bukan dari orang tua. Kalau kita contoh anak-anak, kita masih sekolah, kita berkata, "Ma, aku atau Pak, aku minta uang untuk pergi sekolah," itu wajar. Ya, bukan berarti orang tua itu diperlakukan seperti Tuhan. Tidak, itu memang tanggung jawab orang tua memberikan uang. Tetapi kalau kamu minta masa depan, minta jodoh, mintalah dari Tuhan. Kalau kamu minta dari orang tua tidak bisa. Nanti orang tua terpaksa, anakku minta jodoh, aku harus pergi cari jodoh untuk anakku. Tidak, nanti orang tua bisa salah. Kalau dia mencari jodoh untuk anaknya yang anaknya minta, salah, lalu dia salahkan orang tua. Itu karena mama papa salah memilih jodoh sehingga saya bentrokan selalu setiap hari. Nah, ini berbeda, salah ya. Jadi kita harus belajar mengajar anak-anak kita untuk berdoa meminta dari Tuhan, berikanlah jodoh untuk anak-anak kita. Nah, ini saudara yang terkasih. Jadi kita belajar penghormatan ini supaya kita tahu menempatkannya dengan baik. Karena banyak kasus kesalahan-kesalahan yang masih dilakukan oleh orang karena dia tidak mengenal kitab suci. Dia memperlakukan menurut hati nurani saja tanpa ada dasar firman Tuhan. Jadi seringkali hati nurani manusia itu salah. Dia anggap itu benar karena dia menganggap itu suara hatinya. Tapi kalau suara hati tidak disesuaikan dengan firman Tuhan, suara hati itu bisa salah. Hanya memenuhi keinginan egonya semata. Keinginan bisa saja keangkuhan yang ada di dalamnya. Bukan kebenaran, ambisi-ambisinya yang dia ingin peroleh. Ya, jadi ini saudara. Jadi penghormatan ini kita harus perhatikan baik-baik kepada siapa kita meminta untuk masa depan dan kepada siapa kita hanya bersandar dalam pengertian anak terhadap orang tua. Ya, jadi itu kita harus menempatkan dengan baik. Jadi saudara yang terkasih, bagaimana kita memperhatikan penghormatan terhadap Tuhan? Satu-satunya adalah ibadah. Ada orang berkata begini, saya tidak usah lagi ibadah, saya tidak usah lagi baca Alkitab, saya cukup berdoa saja. Ya, ibadah dengan berdoa itu berbeda, saudara-saudara. Ibadah itu mempunyai 3 unsur. 1, berdoa. 2, membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan. Ya. 3, memuliakan Tuhan. Itu ibadah. Tapi kalau orang hanya berdoa, dia tidak mau
memuliakan Tuhan di gereja, tidak mau mendengarkan firman, dia hanya berdoa, sudah cukup. Dia tidak sempurna. Oh, saya sudah berdoa kok. Tadi pagi saya berdoa sendiri di kamar saya. Tidak salah. Dia sudah meminta apa yang dia mintakan kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku jodoh, berikan aku pekerjaan, berikan aku rezeki, berikan aku kesehatan, berikan aku umur panjang. Tidak salah. Tapi itu tidak cukup. Karena tuntutan Tuhan mengajarkan kita untuk memuliakan dia, menghormati dia. Mengapa kita harus pergi beribadah? Kita melangkahkan kaki 2 jam ke gereja mendengarkan firman. Itu artinya kita memuliakan Tuhan. Jangan berpikir, 2 jam eman. Kalau saya bisnis bisa dapat hari ini 500.000. 2 jam, ke gereja buang-buang waktu. Saudara-saudara keliru. 2 jam kita berikan kepada Tuhan, itu kita untuk lebih besar daripada kita berbisnis. Karena apa? Ketika kita beribadah 2 jam datang ke gereja, mulai dari nyanyian, doa dan mendengarkan firman, sampai pulang menerima berkat 2 jam, itu mempunyai nilai penghormatan kepada Tuhan. 1. Kedua, kita bisa meminta, di situ kita bisa mendapatkan, kita doa, ampuni dosa saya, karena kita masih buat kesalahan. Dan yang ketiga, kita bisa mendengarkan firman. Siapa yang mengajarkan firman kepada kita kalau bukan hamba-hamba Tuhan? Kita tidak mungkin membaca firman langsung mengerti. Bagaimana arahan-arahan untuk kita masuk kepada jalan-jalan Tuhan yang tepat. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, ibadah itu penting. Itu bagaimana kita menghormati Tuhan secara maksimal. Kalau kita hanya berdoa, tidak maksimal. Maka harus mendengarkan firman, bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama jemaat Tuhan lainnya yang mana datang dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Jadi ke gereja itu tujuan utama itu ibadah, tidak ada yang lain. Jadi gereja itu tempat beribadah. Ya, kita perhatikan. Jadi tempat-tempat ini kita harus tahu sehingga kita menjadi orang yang baik, orang yang berpotensi di dalam dunia ini. Kalau kita tahu benar-benar tempat-tempat yang untuk kita hidup di dalamnya. Jadi kita tidak boleh hidup tanpa hukum, tanpa mau diatur orang tua. Harus. Itu sudah hukumnya. Karena itu akan menuntun kita dalam kebaikan. Tuhan akan memberkati. Tuhan memberkati umatnya itu karena umatnya itu tunduk kepada aturan-aturan Tuhan. Baik yang Tuhan secara langsung maupun kepada orang tua yang Tuhan tetapkan di bumi untuk dihormati, ditaati. Nah, jadi saudara yang terkasih, jadi kalau kita di gereja kita menghormati Tuhan, maka kalau kita di rumah kita menghormati orang tua. Tidak ada orang lain. Tidak mungkin kita menghormati orang lain di dalam rumah di mana orang tua kita tinggal. Kita lebih menghormati guru kita daripada orang tua kita. Salah. Guru itu dihormati bukan dalam pengertian sama dengan orang tua. Guru dihormati itu dalam posisi dia mengajar untuk supaya kita bisa disiplin di dalam mengikuti pelajaran. Kalau saudara lebih menghormati gurumu daripada orang tuamu, kamu tidak akan mendapatkan upah dari Tuhan. Karena itu sebuah kesalahan. Itu tidak benar, tidak tepat. Kalau kita lebih menghormati guru daripada orang tua. Orang tua diceritakan salah-salah. Guru lebih pandai daripada orang tua. Tidak bisa seperti itu. Jadi anak zaman sekarang sudah terbalik. Lebih menghormati gurunya, dosennya daripada orang tuanya yang petani atau pengangguran misalkan. Ada orang tua yang menganggur karena mungkin di PHK dan tidak bekerja lagi, atau petani, atau pekerjaan-pekerjaan buruh kuli bangunan. Dia lebih menghormati dosennya atau gurunya yang sudah mengajarkan dia pandai menjadi sarjana. Tapi ketika dia menghadapi orang tuanya, salah diilo-ilo, dijelek-jeleki orang tuanya. Salah. Makanya umurnya akan pendek kalau dia memperlakukan orang tuanya seperti itu. Jadi perhatikan yang baik-baik saudara. Hidup di dunia ini ada hal-hal yang kita harus tahu dengan benar. Jangan diputar balik. Jangan di kaki di kepala, kepala di kaki. Tidak boleh.
Jadi yang di kepala ya kepala, orang tua ya orang tua, orang lain ya orang lain. Kita hanya berterima kasih karena apa? Memang tugasnya mereka, profesinya mereka sebagai guru atau dosen. Tapi orang tua bukan profesi. Itu adalah status yang melahirkan kita. Orang tua itu status, bukan profesi. Guru dan semua itu profesi. Kita berterima kasih karena mereka telah mengajarkan kita. Jadi harus tahu baik-baik bahwa orang tua jauh berbeda daripada orang-orang lain di sekitar kita. Seperti saya katakan tadi, mungkin dia dokter, dia pernah menolong kita supaya kita terlepas dari untuk sakit. Dia guru, dia telah membuat kita cerdas atau dosen dan seterusnya. Itu hal wajar saja. Tapi yang lebih utama yang kita harus tahu, yang Tuhan tuntut daripada kita hanya dua: menghormati Tuhan dan orang tua. Itu cukup. Dan saudara layak masuk surga. Layak. Karena sudah memenuhi standar masuk surga penghormatan. Jadi kita memperhatikan ini supaya kita sungguh-sungguh merubah tata cara ibadah. Kalau kita ke gereja sudah tidak lagi hanya cari teman-teman dan guyon. Kita di dalam rumah kita lebih mencintai orang tua. Dan ketika kita keluar, kita membawa nama baik orang tua. Itu semua akan membuat kita bahagia. Dan pujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara yang terkasih. Di hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan dan membawa kita kepada sebuah kemajuan hidup lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Baik.